Apakah poligami ajaran Islam? Bukan hanya Islam. Ya. Sebelum Quran diturunkan, orang-orang sudah poligami belum? Sudah. Sudah. Limited nggak? Tidak. Unlimited malah. Unlimited. 100 boleh, 300 boleh, bahkan ada yang 1000. Islam datang untuk apa? Kasih limitnya. Membatasi. Membatasi yang tadinya unlimited jadi limited, jadi 4 maksimal. Gitu. Nah, sekarang berarti Islam datang kan bukan mengajarkan poligami, tapi untuk mengatur poligami. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, pertanyaan yang banyak disampaikan oleh sobat-sobat logik muslim nih kok. Kenapa sih Nabi Muhammad SAW itu istrinya banyak? Poligaminya banyak banget gitu. Sedangkan umatnya dikasih 4 gitu. Nah, tapi kalau dilihat dari poligami kan sebenarnya kurang fair ya. Apakah benar nggak sih tuduhan itu bahwa Nabi Muhammad itu melakukan poligami karena syahwatnya, begitulah? Kalau berdasarkan syahwatnya, suruh ngecek kebanyakan dari istri Nabi itu umur berapa. Gitu aja. Sekarang kalau mau dibilang Nabi poligami, sejak kapan Nabi poligami? Istri pertamanya masih ada. Pada waktu beristri pertama, Siti Khadijah, berapa istrinya Nabi? 1. Cuma 1. Berapa tahun beliau nikah dengan Khadijah dengan 1 istri itu? 15 tahun. 25 kalau 25 tahun. 25 tahun. Beda umurnya 15 tahun. Ya. Nabi lebih muda 15 tahun daripada Siti Khadijah. Dan mereka menjalani pernikahan selama berapa tahun? 25 tahun. Poligami nggak Nabi? Tidak. Enggak, kenapa? Karena cinta ya. Iya, maksudnya kan bukan hal yang wajib. Ya, dan memang pada waktu itu beliau belum menjadi Nabi. Kan beberapa saat setelah Nabi berusia 40 tahun, baru beliau menerima wahyu. Setelah istrinya yang dicintai Khadijah meninggal dunia, baru beliau berpoligami. Tapi kan motivasi untuk poligaminya itu untuk apa? Lihat dong, umur-umur berapa tuh istri-istrinya? Umur berapa aja sih kok? Oke, ada yang paling muda memang Siti Aisyah. Tetapi selain daripada Siti Aisyah, umur berapa? Kebanyakan udah pada tua. Iya, janda-janda gitu. Janda-janda semua. Mau janda-janda istrinya banyak. Tapi yang 60 tahun, 65 tahun gitu mau. Apa karena syahwat? Saya mau jawab tapi nggak enak, janganlah. Jangan. Apa karena syahwat? Enggak. Saya balik lagi. Apakah poligami ajaran Islam? Bukan hanya Islam. Sebelum Quran diturunkan, orang-orang sudah poligami belum? Sudah. Limited nggak? Tidak. Unlimited malah. Unlimited. 100 boleh, 300 boleh, bahkan ada yang 1000. Islam datang untuk apa? Kasih limitnya. Membatasi. Membatasi yang tadinya unlimited jadi limited, jadi 4 maksimal. Gitu. Nah, sekarang berarti Islam datang kan bukan mengajarkan poligami, tapi untuk mengatur poligami. Dan syaratnya juga nggak enteng kan, poligami di Islam. Iya. Ayatnya gimana? Nikahilah berapa? 1, 2, 3, 4. Bukan 2 tambah 3 tambah 4 loh ya. Iya. Maksimal 4. Tetapi kalau kamu nggak bisa adil, nikahilah 1 saja. Satu-satunya kitab suci di dunia yang ada ayat bilang nikahilah 1 saja, cuman Quran. Tapi kalau orang Kristiani dia bilang cuma 1, dia nggak boleh poligami. Apa benar itu ada di Bible seperti yang melarang Bible atau pimpinan agamanya? Kalau yang saya pelajari pimpinan agamanya. Siapa tuh? Church Fathers. Gitu. Ya, siapa? Belum lama. Bahkan pada waktu ada Protestan, Protestan berdiri, pimpinan agamanya siapa? Martin Luther kan? Martin Luther aja tidak menentang poligami. Karena menurut Martin Luther, larangan poligami itu tidak alkitabiah. Karena? Berarti di Bible nggak ada larangan poligaminya. Memang betul di Bible ada larangan poligami, tapi khusus untuk raja, untuk penilik jemaat, dan untuk diaken. Diaken itu apa? Diaken itu kayak pekerja gereja. Untuk jemaat ada nggak larangannya? Tidak ada. Nggak ada. Paling-paling cuman gereja pakai ayat apa? Apa yang sudah dipersatukan manusia tidak boleh diceraikan manusia. Tapi kan nggak ada jumlahnya berapa? Iya, kan nggak disebutin. Bukan nggak boleh lebih dari 1. Terus
Ada pakai ayat lagi, laki-laki keluar dari rumah orang tuanya bersatu menjadi satu daging dengan istrinya. Itu juga bukan larangan poligami. Gitu. Kalau dari Yahudi sendiri gimana, Pak? Yahudi juga yang melarang poligami juga bukan Bible-nya, tapi pemimpin agamanya. Pemimpin agama. Pemimpin agamanya. Karena di Taurat dan Zabur nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Justru kalau kita Taurat Zabur maksudnya Bible Yahudi. Bible Yahudi, sorry. Tanah maksudnya. Tanah. Justru kalau di tanah malah ada aturan untuk orang yang punya istri lebih dari satu. Ada aturan? Ada aturannya. Untuk orang yang punya istri lebih dari satu. Apa itu aturan? Mau lihat ayatnya? Boleh. Kita lihat. Berdasarkan data nih, sobat-sobat logik muslim. Nih ya, kalau yang tadi nih. Ya. Ulangan 17-17. Ini untuk larangan poligami untuk raja. Ya. Kita lihat aja. Ulangan 17-17. 17-17. Gede ini. Nah, ini adalah perikopnya hukum tentang raja tuh ya. Ya. Hukum tentang raja. Ayat 17-nya juga janganlah ia mempunyai banyak istri. Berarti ini sebenarnya aturan untuk raja, istri nggak boleh poligami. Ya. Tapi Raja Daud banyak, berapa? 300. 300. Raja Salomo 700. Istrinya 700, gundiknya 300. 1000. Kalau 1000 dikonsumsi, gimana itu ya? Satu orang ketemu Raja Salomo 2 tahun sekali. Kalau satu hari sekali. Bener nggak? Iya. 700. Nah, kalau 1 tahun kan cuma 365. 365 kali 2 baru 700. Baru 700 sekian lah. Belum 1000. Berarti ada yang lebih dari 2 tahun baru ketemu Raja Salomo. Apa itu orang kerjaannya begitu aja ya? Ini larangan poligami untuk raja. Sekarang kita lihat larangan untuk yang penilik jemaat. 1 Timotius 3:12. 1 Timotius 3 ayat 2. 1 Timotius 3 ayat 2. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri. Untuk penilik jemaat. Yang untuk diaken ada lagi ayat 12-nya. Nih, diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Diaken, pekerja gereja. Kalau untuk jemaat ada nggak larangan harus satu istri? Tidak ada. Nggak ada. Justru malah kita lihat nih, ada aturan untuk orang-orang yang beristri lebih dari satu di Perjanjian Lama. Keluaran 21:10. Keluaran 21:10. Jika tuannya mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya, dan persetubuhan dengan dia. Oke? Mengambil perempuan lain. Ada kan berarti aturannya? Ya, ada. Ada lagi tambahan, Ulangan 21 ayat 15-16. Kita lihat 15. Tunggu sebentar. Ulangan 21. Ulangan 21. Tadi kan Keluaran, ini sekarang Ulangan. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintai, dan mereka melahirkan anak-anak laki-laki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah anak dari istri yang tidak dicintai. Maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai dan merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama, dialah yang mempunyai hak kesulungan. Ini kan berarti aturan untuk orang yang punya istri lebih dari 1. Itu. Gimana? Iya, berarti diperbolehkan dong. Nggak ada larangan buat jemaat. Ada larangan tadi kita baca untuk raja, untuk penilik jemaat, dan untuk diaken. Nah, kalau sekarang yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, dia istrinya lebih dari 4. Ada ayatnya kan, itu kekhususan untuk Nabi. Kekhususan loh ya. Sekarang kalau orang hanya melihat, Nabi boleh istri lebih dari 4, sedangkan umatnya hanya boleh 4. Si umatnya ini kok nggak mikirin hal-hal lain yang juga khusus dan wajib untuk Nabi. Contoh misalnya sholat malam. Kita kalau mau ngikutin, buat Nabi itu wajib loh. Buat kita sunnah. Padahal Nabi sudah dijamin surga buat dia. Terus apa kita mau ngikutin sholatnya seperti Nabi sampai kaki bengkak-bengkak gitu? Nggak kuat. Nah kita aja sunnah aja masih bolong-bolong. Ini diwajibin lagi. Nah itu kan bedanya gitu. Jadi buat Nabi ada yang khusus.
tetapi juga ada ibadah yang khusus juga, wajib juga buat Nabi. Itu tidak dikhususkan untuk umat. Jadi bukan hanya masalah poligami Nabi dikhususkan, ada hal-hal yang lain gitu yang khusus juga buat Nabi yang umatnya tidak harus mengikuti. Jadi harus agak fair gitu loh. Jangan cuma lihat oh poligaminya boleh, kok kita nggak boleh. Kita udah dibatasi maksimal 4. Ya. Dan kalau kita nggak bisa adil, nikahilah 1 saja. Kurang jelas emang.